Penekanannya pada kalimat saksi AM, kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut. Artinya, Laskar FPI yang terlibat waktu itu memahami secara langsung ada instruksi dari ceramah Rizik untuk bergabung dengan ISIS. Hal ini juga dikuatkan oleh Munarman yang berbaiat kepada ISIS sebagai petinggi dan tokoh penting FPI waktu itu juga hadir mengikuti pembaiatan terhadap ISIS. Belakangan Munarman menjadi sekretaris umum FPI. Sementara dokumen tertulis ada yang disebut maklumat FPI tentang ISIS tertanggal 11 Syawal 1435 Hijriah 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Muhsin Alatas sebagai ketum FPI, Ja'far Siddiq sebagai sekum FPI, dan Rizik Syihab sebagai imam besar FPI. Isi maklumat itu ada 5, namun yang terpenting dan berbahaya ada 2 poin. Pertama, dukungan dan kesetiaan FPI bagi terbentuknya Negara Khilafah Islamiyah Internasional Alamiyah. Kedua, dukungan FPI terhadap organisasi-organisasi teror kelas dunia seperti Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman Az-Zawahiri dan pasukan Muhammad Al-Jaulani yang kemudian dikenal sebagai Jabhah Nusrah dan pasukan Abu Bakar Al-Baghdadi yang kemudian mendirikan ISIS. Maklumat FPI itu menyebut organisasi teror kelas dunia itu sebagai komponen jihad. Saat terjadi konflik antara Al-Jaulani dari Jabhah Nusrah dan Al-Baghdadi dari ISIS, Rizik menyerukan keduanya untuk bersatu. Tujuan FPI bagi terbentuknya Negara Khilafah Islamiyah terafirmasi dalam ADART FPI, dan dukungan Rizik pada ISIS sejak tahun 2014 menjadi bukti kuat dan sebagai pertimbangan Negara Kesatuan Republik Indonesia membubarkan FPI pada akhir tahun 2020. Dalam konferensi pers pelarangan FPI yang digelar di Kemenko Polhukam pada hari Rabu 30 Desember tahun 2020, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD menampilkan video dukungan Rizik sebagai imam besar FPI pada ISIS. Tapi pada saat yang sama, Front Pembela Islam tidak mau ditunggangi oleh siapapun atau diperalat oleh pihak manapun untuk menghujat dan menggebuki ISIS. Allahu Akbar. Kita tidak mau diperalat dan kita tidak mau diadu domba sesama muslim. Betul? Siap bersatu? Siap berjuang? Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Ceramah provokatif Rizik itu berbunyi, jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS. Betul? Supaya kita menggebuki ISIS. Betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara, kata Rizik dalam video itu. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara, saya mau nanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Teriak-teriak Rizik dalam video itu. Kesimpulannya, dukungan Rizik pada ISIS adalah fakta yang didukung bukti-bukti kuat, baik dari omongan dan ceramah dia sendiri, juga dari dokumen tertulis, serta pernyataan saksi-saksi.